Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana sama Dewa yang lagi di mobil. Dia juga menerima telepon dari pengacara. Lalu Dewa juga mengangkat telepon itu. Lalu terlihat pengacaranya para buana juga dia mengasih tahu kepada Dewa bahwa besok harus tepat jam 8 harus sudah ada di persidangan, kata pengacara kepada Dewa. Dia juga sudah menelpon Dewa dan di sini para buana juga dia ngomong kepada pengacara, bagaimana kalau dia datang semua Nana sama Dewa, perceraiannya bagaimana, kata para buana kepada pengacara. Lalu pengacara juga dia mengasih tahu kepada para buana kalau mereka datang semuanya ke persidangan dan dia tidak jadi bercerai, kata pengacara. Tapi kalau salah satu tidak datang bagaimana, kata para buana. Nah itu bisa disebutkan dia akan resmi bercerai, kata pengacara para buana ngomong kepada para buana. Di sini juga para buana juga ngomong kepada pengacara, ya kalau gitu saya mau nelpon seseorang, kata para buana sambil pergi dari hadapannya pengacara. Lalu di sini dia juga sudah pergi dari depannya pengacara, dia juga menelepon si Tony. Lalu di sini para buana juga ngomong kepada si Tony, dia suruh menghadang Nana supaya tidak sampai ke pengadilannya itu untuk bercerai. Di sini juga si Tony juga dia ngomong kepada para buana, saya pasti akan lakukan itu, kata si Bro Kokok Tony. Di sini para buana juga dia sudah menelepon sangat yakin dia akan berhasil untuk menghadang Nana. Lalu dia juga langsung pergi menghampiri lagi pengacaranya. Lain lagi di sisi lain, di sini si Kelvin alias si Wilson dia lagi nunggu si alias satu yang lagi ngomong sama Panopal, dia juga keluar. Lalu si Kelvin juga ngomong kepada si alias satu, sudah kamu bicaranya sama Panopal, kata si Wilson alias si Kelvin. Di sini juga si alias satu juga sangat geram dan marah kepada si Wilson, dasar bajingan kamu, kata si alias satu sambil dia pergi dari hadapannya si Kelvin. Pas si alias satu dia sudah pergi, dalam batinnya dia ngomong, mungkinkah ini saya terlalu berbuat gitu kepada si alias satu, kata si Kelvin. Tapi di sini si Nurul tunjuk si Priska dalam batinnya, ada apa semua ini kok si Hilyatul kok ngomongnya kayak gitu, apa yang terjadi kepada si Hilyatul, kata batinnya si Nurul tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga di sini nanya kepada si Wilson alias si Kelvin, apa yang sudah dilakukan sama Pak Kelvin kepada si Hilyatul, kata si Nurul tunjuk si Priska, itu bukan urusan kamu, kata si Kelvin sambil dia juga masuk ke dalam rumah. Lalu si Priska juga dia pulang, sambil pulang dia juga di jalan dia juga kekurutuk apa sebenarnya yang terjadi kepada si Hilyatul, apa yang sudah dilakukan oleh si Wilson alias si Kelvin, jangan-jangan dia sudah melakukan hal itu, kata batinnya si Nurul tunjuk si Priska. Pas dia lagi berjalan tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang, tiada itu si Lipia. Si Lipia juga sangat geram dan langsung menampar mukanya si Nurul tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga sampai ngabangkieng, dia juga ditampar oleh si Lipia dan terlihat si Nurul tunjuk si Priska juga dia marah kepada si Lipia. Lalu si Lipia juga dia menunjuk-nunjuk ke mukanya si Nurul tunjuk yaitu si Priska. Terjadilah di sini si Ligunyong rambutnya si Priska juga didudut oleh si Lipia. Terjadilah di sini pagunyang-gunyang rambut. Gak lama kemudian lagi dia silih tarik rambut, di sini datanglah Dewa. Dewa juga sama Nana langsung turun dari mobilnya, dia juga langsung menghampiri si Hilyatul yang lagi berkelahi. Di sini juga Dewa juga memisah mereka yang lagi saling tarik rambut. Lalu di sini Silvia juga dibawa oleh Dewa dan Nana ke mobil dan di sini dia juga langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Pas Dewa sudah pergi dari tempat itu, tiba-tiba datanglah si Bro Kokoni menghampiri si Priska. Tadi macan betina saya ke sini Priska, kata si Bro Kokoni. Di sini juga si Priska juga dia menceritakan semuanya sambil dia juga geram kepada si Bro Kokoni. Kamu rasain ini, kata si Nurul tunjuk si Priska kepada si Bro Kokoni sambil dia juga
menarik rambutnya si Bro Kokokroni. Lalu si Bro Kokokroni juga di sini dia dijambak rambutnya oleh si Nurus tunjuk si Prisa, sambil si Bro Kokokroni juga sambil teriak-teriak karena kesakitan. Lalu di sisi lain di dalam mobil, Dewa ngomong kepada Nana dan Nana juga dia ngomong kepada Dewa. Dia tidak sadar bahwa si Lipia dia mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu si Lipia juga dia langsung geram kepada Dewa sama Nana. Ternyata ini adalah perbuatan kalian, kata si Lipia kepada Nana dan Dewa. Lalu Nana juga dijambak rambutnya dari belakang oleh si Lipia dan Nana juga dia menjerit-jerit karena kesakitan. Untuk di sini Dewa juga dia bisa melepaskan tangannya si Lipia yang lagi menjambak rambutnya Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Syatil pergi ke jembatan di mana waktu dirinya jatuh. Di sini juga dia mendekati pinggir jembatan dan dia juga dia akan bunuh diri di tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang mau menjemput istrinya di kampus, tiba-tiba dia melihat si Alia Syatil yang mendekati jembatan dan dia akan bunuh diri. Lalu Pasha juga lihat turun dari motornya. Lalu Pasha juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung lari menuju kepada si Alia Syatil yang mau bunuh diri. Di sini juga Pasha juga langsung menarik si Alia Syatil dan terjadilah Pasha sama si Alia Syatil juga dia tumpuk-tumpuk di jalan karena menarik si Alia Syatil. Lalu terlihat Pasha juga sangat kesakitan karena ketimpa badannya si Alia Syatil. Lalu si Alia Syatil juga dia ngomong kepada Pasha, kenapa kamu menolong saya? Ini bukan saat yang tepat. Dulu kamu kalau menolong mengangkat telepon dari saya tidak akan terjadi kayak gini. Saya sudah dilecehkan sama orang. Saya sudah tidak punya apa-apa. Malah saya kehormatan saya juga sudah tidak punya, kata si Alia Syatil kepada Pasha. Pasha juga di sini sangat kaget dan si Alia Syatil juga dia berdiri, dia juga akan meninggalkan Pasha. Pasha juga memegang tangannya si Alia Syatil, tapi si Alia Syatil dia kekeh dia ngomong kepada Pasha, jangan urusin saya, kata si Alia Syatil. Pas dia berjalan di sini si Alia Syatil pas dia mau jalan, tiba-tiba si Alia Syatil mau pingsan mau jatuh. Untung dengan sigap Pasha menangkapnya. Lalu di sisi lain Lula yang sudah menunggu suaminya dan dia juga menelepon suaminya tidak diangkat-angkat. Untung di sini ada ojek di Lula juga dia langsung menyetop ojek itu. Lalu Lula juga dia menaik ojek untuk pergi pulang karena Pasha tidak menjemputnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan Silaturahmi buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelo lompat soledat kalau Mimin terus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.